Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syahputra dengan NIM 2301734. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video mengenai analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel yang berjudul Gadis Pantai karya Pramoedya Anantatur, sebagai tugas dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Yeni Hayati SSMO. Baiklah, di sini saya akan memulainya dengan latar belakang dari Pramoedya Anantatur. Pramoedya Anantatur lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan ibunya adalah anak penghuni di rumah. Dia adalah anak sulung dari 8 bersaudara. Pram menimba ilmu di Sekolah Dasar Institut Budi Utomo di Blora, dan kemudian di Sekolah Teknik Radio Surabaya dari tahun 1940 hingga 1941. Namun, karena Jepang menduduki Indonesia pada 1942, ia tidak pernah menerima ijazah dari Sekolah Teknik Radio Surabaya. Setelah itu, ia pindah ke Jakarta dan bekerja di kantor Berita Nome, serta mengikuti pendidikan di Taman Siswa dari 1942 hingga 1943. Pada 1944 hingga 1945, ia mengikuti kelas di Sekolah Stenografi dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Islam Jakarta. Pramoedya Anantatur bergabung dengan Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra pada tahun 1958 yang berada di bawah naungan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Keterlibatannya dengan Lekra memperhadapkannya dengan seniman lain yang tidak sealiran, terutama kelompok seniman penanda tangan manifesto kebudayaan atau Manikep yang menentang PKI. Pramoedya Anantatur dikenal sebagai seorang pengarang novel tahun 1940-an dengan novelnya antara lain Keluarga Gerilya dan Perburuan. Karyanya yang fenomenal dan perjuangan dalam sejarah sastra dan pergerakan kemerdekaan membuatnya dianggap sebagai salah satu penulis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Kemudian kita masuk kepada novel Gadis Pantai, dimulai dengan sinopsis. Novel Gadis Pantai karya Pramoedya Anantatur menceritakan tentang kehidupan seorang gadis pantai yang masih berumur 14 tahun. Gadis pantai dilahirkan di sebuah kampung nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kehidupan sehari-harinya menunggu udang dan membenahi jala untuk mencari ikan di laut. Suatu ketika, ayah gadis pantai menyetujui pernikahan gadis pantai dengan Bendoro, seorang bangsawan yang tinggal di kota Rembang. Gadis pantai dinikahkan dengan keris karena Bendoro berhalangan hadir. Setelah dinikahkan, gadis pantai diantarkan ke istana di daerah Jakarta Jepara, di mana ia harus beradaptasi dengan suasana istana yang sepi dan hanya melakukan kegiatan main. Gadis pantai mengalami perubahan besar dalam hidupnya, dari seorang gadis polos yang takut kepada Bendoro menjadi seorang yang berani dan tidak bersandar pada takdir semata. Ia juga mengalami pernikahan dini dan harus rela dipersunting oleh Bendoro. Novel ini memberikan gambaran mengenai situasi feodalisme di daerah Jawa dan kritik terhadap situasi sosial. Cerita ini dibuat berdasarkan kisah pernikahan dari neneknya, Pramoedya Anantatur. Masuk kepada
itu Bendoro. Bendoro digambarkan sebagai seorang yang tidak memiliki rasa empati dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain, yang menunjukkan bahwa ia tidak mencerminkan pemimpin yang baik. Bendoro mempunyai kekuasaan dan kedudukan sehingga ia bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. Bendoro dipahami sebagai seorang yang gemar berganti istri. Biasanya perempuan muda, cantik, dan kalangan rakyat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ia lebih memprioritaskan keinginannya sendiri daripada kepentingan orang lain. Bendoro juga dipahami sebagai seorang yang kejam. Ia menikahi gadis pantai hanya untuk memenuhi nafsunya tanpa memperhatikan kepentingan gadis pantai. Yang ketiga ada bapak gadis pantai. Bapak gadis pantai digambarkan sebagai seorang yang tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk melindungi gadis pantai dan tidak dapat menolak kehendak Bendoro, yang menunjukkan bahwa ia tidak mencerminkan pemimpin yang baik. Bapak gadis pantai dipahami sebagai seorang yang penyayang dan dermawan. Ia berusaha memberikan kesempatan terbaik bagi gadis pantai, walaupun ia sendiri hidup dalam kesulitan. Yang keempat ada ibu gadis pantai. Ibu gadis pantai dikenal sebagai seorang yang penyayang. Namun ibu gadis pantai tidak dapat melindungi gadis pantai dari kekejaman Bendoro. Ia tidak dapat menolak kehendak Bendoro dan hanya dapat menyuruh gadis pantai menjadi istri Bendoro, yang menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuasaan Bendoro. Yang terakhir ada Martina, seorang bujang perempuan yang tinggal di kampung gadis pantai dan menjadi teman gadis pantai, yang juga mempunyai peran penting dalam cerita karena ia membantu gadis pantai dalam perjalanan menuju kampung dan menjadi ejekan untuk gadis pantai ketika tinggal di rumah Bendoro. Kemudian masuk kepada latar waktu, tempat, dan suasana. Di dalam novel bisa kita ambil bahwa novel Gadis Pantai ini terjadi pada masa penjajahan kolonialisme Belanda, yang dimana feodalisme sangat terasa pada masa itu seperti yang dijelaskan dalam novel. Kemudian latar tempatnya berada pada daerah pesisir pantai selatan Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Rembang. Latar suasana dalam novel ini memperlihatkan ketimpangan derajat yang sangat berpengaruh terutama bagi orang miskin dan kaum wanita, yang disebut juga sebagai feodalisme. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Gadis Pantai berupa majas dan gaya bahasa retoris berupa pencitraan. Kedua gaya bahasa itulah yang dominan dijumpai dalam novel Gadis Pantai. Majas yang digunakan dalam novel Gadis Pantai ini diantaranya mencampur majas perumpamaan atau simile, metafora, dan personifikasi. Masuk kepada alur. Dalam novel ini, Pramudia Anantatur menggunakan alur maju. Alur maju ini berarti bahwa cerita berjalan secara linear, mulai dari awal hingga akhir, tanpa ada perubahan arah atau peristiwa yang tidak terduga. Pengenalan cerita diawali dengan kisah keseharian gadis pantai di kampung nelayan, kemudian menikahnya dengan Bendoro, dan akhirnya berada di istana. Kehidupan seorang gadis pantai yang masih berumur 14 tahun, yang sehari-harinya menunggu udang dan mengenainya untuk mencarikan ilham. Suatu ketika, ayah gadis pantai menyetujui pernikahan gadis pantai dengan Bendoro, seorang bangsawan yang tinggal di kota Rembang. Gadis pantai dinikahkan dengan keris karena Bendoro berhalangan hadir. Setelah dinikahkan, gadis pantai diantarkan ke istana di daerah Jepara dengan pakaian kebaya dan kalung tipis menghiasi lehernya. Gadis pantai terlihat sangat anggun bersama keluarga, lurah kampung, dan sanak saudaranya, mengendarai dokar yang telah dipesan oleh Bendoro. Setiba di istana, hanya lurah kampung yang diizinkan untuk masuk menemui Bendoro. Setelah lurah keluar, ia meninggalkan gadis pantai di istana. Gadis pantai diantarkan ke kamarnya, sedangkan ayah pulang keesokan harinya dan ibunya tinggal beberapa hari di istana tersebut. Awal konflik dalam novel ini ketika gadis pantai dinikahkan dengan Bendoro, seorang bangsawan yang tinggal di kota Rembang. Ayah gadis pantai menyetujui pernikahan tersebut, walaupun Bendoro tidak dapat hadir dalam pernikahan tersebut dan hanya mengirimkan
menuju ke dalam konflik yang hampir mendekati puncaknya. Dalam novel ini dijelaskan ketika kedatangan pembantu yang bernama Martina yang dijanjikan akan dinikahi oleh Bendoro, sehingga dia berani mengajukan tidak menghormati dan mensejajarkan derajat dirinya dengan gadis pantai. Puncak konflik dalam novel Gadis Pantai ini terjadi ketika gadis pantai melahirkan seorang anak perempuan yang membuat Bendoro kecewa dan marah besar sehingga menceraikan gadis pantai. Penyelesaian konflik ini berakhir setelah Bendoro menceraikan gadis pantai. Lalu ia mengambil anak perempuan yang telah dilahirkan gadis pantai dan menjauhkan gadis pantai dari penduduk sekitar. Kemudian masuk kepada sudut pandang. Di dalam novel ini, sudut pandang diambil dari orang ketiga yang ditandai dengan kata ia, yang dimana faktanya cerita ini merupakan kisah nyata yang diambil Bram dari cerita neneknya yang merupakan gadis pantai yang diceritakan di dalam novel tersebut. Amanat dalam novel ini yang bisa saya ambil adalah jangan melakukan penindasan dan menyalahgunakan kekuasaan hanya karena kita memiliki pengaruh terhadap masyarakat yang akan merugikan orang lain nantinya, dan manfaatkanlah kekuasaan sebaik mungkin sehingga menjadi pribadi dan pemimpin yang baik dan disenangi semua orang. Masuk kepada unsur ekstrinsik pada novel Gadis Pantai. Yang pertama ada kehidupan mengarang. Dalam cerita Pramudia Anantatur menggambarkan seorang wanita menjadi manusia teladan yang berani dan tabah. Itu merupakan inspirasinya dari sosok neneknya yang bernama Satimah yang disalurkannya melalui cerita dalam novel Gadis Pantai. Kemudian ada keadaan masyarakat. Pramudia Anantatur menggambarkan di dalam novel Gadis Pantai ini keadaan masyarakat Jawa pada zaman kedudukan kolonialisme Belanda, yang dimana budaya feodalisme sangat terasa pada masa itu, sehingga menjadikan ketimpangan derajat bagi masyarakat miskin dan masyarakat kaya di dalam novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur tersebut. Kemudian nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam novel Gadis Pantai, yang pertama ada nilai budaya. Perbedaan budaya antara orang atasan dan bawahan, orang kampung dan orang kota. Kemudian ada nilai sosial, kritik terhadap kekejaman yang tak berperi kemanusiaan bagi masyarakat miskin yang ditindas oleh para bangsawan pada zaman kolonialisme Belanda. Kemudian ada nilai agama yang bisa kita ambil dari seorang Bendoro yang selalu berusaha damai, yang bisa dicontoh untuk berlaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan saya untuk analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik